juga memanggil yang bersangkutan, memanggil atasan yang bersangkutan, dan juga membuat pernyataan aktif yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan juga pernyataan dari atasan pimpinan instansi tempat kedua bekerja. Jadi cukup akurat datanya. Jadi nanti akan ditayangkan, lihat. Jadi tidak main-main ini. Bekerja betul-betul sesuai dengan SOP, sistem operasional dan prosedur. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Haji Kamarudin, siapa yang menentukan kelulusan? Tim verifikasi. Tim verifikasi atau pemerintah pusat. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tim verifikasi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan lulus atau tidak. Kami ulangi, tidak memiliki kewenangan. Jadi tim validasi ini hanya memilah data sesuai dokumen yang ada. Yang menentukan kelulusan adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini Menpan dan DKN pusat. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari IDI untuk menjelaskan kepada anggota kedua. Tampilan daftarnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan yang sudah memberikan waktu. Terima kasih pimpinan yang sudah memberikan waktu pada kami, dan terima kasih Pak Ketua Tim dan anggota tim dan Bapak-Bapak Ketua DPRD yang hormat dan perwakilan honorer kedua. Baiklah, saya menyampaikan yang bahwa ada pertanyaan tadi dari Firman Suri, kenapa dia disimpulkan sama tim tidak memenuhi kriteria. Kebetulan Firman Suri membuat SK sendiri, print sendiri, ketik sendiri, buat nomor sendiri, tanda tangan sendiri, stempel sendiri. Itu yang dilakukan Pak Firman Suri, sehingga kita pikirkan bukan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau atasannya. Dia lakukan sendiri semuanya. Ya, jadi dalam hal ini yaitu yang dilakukan oleh Pak Firman Suri, sehingga kami kan tidak berani bertanggung jawab itu. Tapi kalau ada yang berani bertanggung jawab punya Pak Firman Suri, saya hapus juga. Dan bagus kalau ada yang berani bertanggung jawab milik Pak Firman Suri. Tapi kami selaku tim tidak berani bertanggung jawab. Kemudian, dan itu pengakuan sendiri Pak Firman Suri. Karena kita pikir kalau menurut hukum, pengakuan sendiri lebih kuat daripada pengakuan orang lain. Dan ini dia mengaku sendiri. Dan itu dia sangat jujur melakukan. Kalau dia tidak ngaku, kami tidak tahu. Kemudian tadi ada Ibu Tasni yang bahwa di SMK 4 itu pengakuan sendiri juga yang bahwa beliau honor pada tahun 2009. Kemudian surat pernyataan atasan begitu juga 2009. Jadi dalam hal ini Bapak sekalian kita sudah mendengarkan aturan-aturannya yang dibacakan dari tadi yang bahwa 2005. Makanya dalam hal ini yang menentukan kelulusan itu bukan tim, tetapi pihak atasan mereka sendiri. Atasan mereka sendiri misalnya buat 2005, atasan mereka sendiri buat 2006, atasan mereka sendiri buat 2007, tergantung pada atasannya. Kami hanya melihat data yang disampaikan pada kami, itu yang kami lihat. Sebab pada terakhirnya surat tanggung jawab mutlak itu ditandatangani oleh bupati di atas materai. Kalau seandainya ada masalah misalnya yang lulus, yang honor 2010, 2011 ataupun 2008 seperti disampaikan tadi, nanti kan dipanggil bupati yang dibuka. Bupati menampakkan surat dari kepala sekolah di atas materai. Jadi ini bersinambungan. Kalau kepala sekolah membuat 2009, bagaimana kita luluskan? Kepala sekolah buat 2005, dia tanggung jawab kepala sekolah. Kalau nggak benar dia honor, yang masuk penjara ya kepala sekolah sendiri atasannya. Jadi bupati mengeluarkan itu di atasnya itu sama, karena nggak ada pegangan. Sebab bupati menitipkan
tidak ada satu orang pun yang dipesan Bupati untuk meluluskan. Nah, disuruh kerja betul-betul tim, maka sampai butuh waktu 4 bulan. Ini dalam hal ini teman-teman yang hadir mungkin itu teman-teman yang hadir itu ya rata-rata ada yang ngaku 2008, 2009. Kenyataan atasannya seperti itu juga. Kalau ada misalnya, oh ada 2008 diluluskan. Nah, seperti di sini, seperti saya ulangi lagi, sekali lagi tujuan kami kemari Bapak, tujuan kemari adalah menuntut hak kami. Jadi undang-undang yang dibacakan itu memang semuanya betul Pak. Undang-undang yang kita baca mungkin yang ada undang-undangnya, undang-undang pegadaian. Tapi kita nggak perlu berbahas dengan undang-undang itu Bapak. Memang ini udah K2 ini memang sebenarnya udah terlanjur datang kemari. Perwakilan kami masuk kemari juga memperjuangkan kawan kami yang ada di luar sana. Jadi kalau misalkan seperti saudara Abdul Khair tadi mengatakan, dia mengoreksi kami secara individu, ini sangat salah sekali. Terus terang Pak, tim verifikasi menuntut kami untuk jujur. Kami pikir Bapak, yang jujur itulah yang diutamakan. Ternyata apa? Yang jujur itu diutamakan untuk digugurkan. Apakah mereka yang dinyatakan oleh bapak-bapak ini lulus, apakah mereka itu sudah betul-betul menemui kriteria? Karena yang lulus ini yang calon muslim punya bahasa Aceh. Ikamu ada calon muslim. Kami tidak didukung untuk muslim dan kami tidak diajarkan untuk muslim Pak. Ini perlu digarisbawahi. Walaupun kami memang sengaja menyuruh kepala kami mengatakan sejujurnya apa yang kami sampaikan. Kami mengatakan 2009, tolong Pak Kepala katakan kami 2009. Pak, benar kami palsu, tolong katakan benar kami itu palsu. Jangan berbicara lagi di sini masalah kami data Pak. Jangan mengatakan lagi masalah betul tidaknya di lapangan. Pengakuan yang sudah ada itu sangat menyakiti hati kami, jangan ditambah-tambah lagi. Saya bekerja Pak secara pribadi, kalau saya mengatakan secara individu, lebih kurang saya sudah mengabdi untuk Aceh Barat ini Pak, kurang lebih 10 tahun. Tanpa gaji dari bapak-bapak. Ada di gaji saya ambil, gak ada di gaji saya, gak pernah datang ke bapak-bapak untuk menuntut gaji. Seharusnya bapak-bapak memperjuangkan hak kami. Di Jakarta kami dilulusan Pak 370 orang. Kalau memang pemerintah ini adil bijaksana, 370 itu kenapa tak dilulusan 500 orang? Kuotanya ditambah, bukan malah dikurangkan. Kami, kalau misalkan saat ini perjuangan kami gagal Bapak-bapak, kami gagal perjuangan kami sangat merasa kecewa. Karena apa? Kami digagalkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah kami sendiri, yang kami banggakan, yang kami pilih. Itulah yang menggagalkan kami. Seharusnya pemerintah bisa mengambil suatu kebijakan yang tidak merugikan sebelah pihak. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana 1099 orang jumlah aduan yang terdaftar ini kurang lebih. Kalau memang pemerintah ingin berpikir cerdas, bagaimana cara semuanya bisa lewat? Bagaimana caranya? Jangan dipilah lagi mana yang siluman, mana yang murni bapak-bapak. Terus terang, mereka yang honor 2010 bapak-bapak, bahannya lebih murni daripada saya punya. Karena kenapa? Mereka punya saudara, mereka punya nyawa, mereka punya nyahir, macam sebagainya, sehingga mereka dapat SK. Tahun 2010, mereka pandai bersulit. Mereka cerang tak bersulit Pak. Pak verifikasi bautu bapak-bapak. Ibu bapak, mana yang pun Bapak nyatakan mereka itu memenuhi kriteria. Jangan menyalahkan terus kami sudah gagal. Jangan disalahkan lagi. Bapak-bapak juga salah. Bapak tim verifikasi bukan betul kali bukan, tapi bapak-bapak juga salah. Kerja bapak-bapak belum maksimal, jangan mengatakan kami belum maksimal. Ini yang perlu digarisbawahi. Kami datang kemari Bapak, mana tahu parlemen ini adalah wakil rakyat. Kami datang kemari bukan untuk memaksa parlemen ini untuk bisa mengabulkan permintaan kami, tapi supaya parlemen ini bisa berpikir apa
ini sekarang. Kedua ini Pak, kalau memang tidak diselesaikan semua seribunya Pak, sampai kapanpun tetap seperti ini. Ke depan, ada kapan itu verifikasi orang yang tidak lewat? Mereka nanti akan digugurkan, mereka juga akan menuntut seperti ini yang digugurkan dari yang tak lewat itu. Itu pasti Pak. Ini mohon maaf, mungkin suara saya terlalu besar, ucapan saya tidak sopan. Inilah bukti bahwasanya orang-orang wajah kecewa. Tapi terus terang Bapak tim verifikasi yang terhormat, kami tidak bongkar data untuk berindividu Pak. Kami datang kemari menuntut hak bersama. Jadi jangan ada upaya bongkar-bongkar seorang-seorang Pak. Karena kerja Bapak juga belum maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bicara ada juga beberapa orang, kalau nggak salah saya. Waktunya pakai bulan, bukan pakai hari, tapi satu pun masyarakat. Nggak ada yang sanggah Pak. Dan yang teken pengumuman uji publik pada waktu itu juga Bapak Bupati Haji Teguh Ali Bisa. Apakah itu sah? Kalau Bapak berbicara masalah uji publik yang kemarin yang cuma 3 hari Bapak. Ini. Makanya saya katakan, bukan saya mencari benar diri sendiri, bukan Bapak. Ini sebagai saran masukan dari kami orang yang bodoh, orang yang awam, orang desa Pak. Pemerintah harus bijak mengambil keputusan tentang ini. Bukan saya mendetek bapak-bapak yang ada di sini, bapak yang ada di sini. Ini lebih cerdas daripada kami. Tapi pemerintah yang bijak harus mengambil kebijakan yang tidak merugikan masyarakatnya sendiri, Bang. Bukan malah menyudutkan orang lain. Terus terang saya katakan sekali lagi untuk bapak-bapak dewan, bapak yang ada di sini garis bawahi, yang jarang mensulit Pak Dewan. Terima kasih. Lanjut Pak Dada. Berapa kuota di bidang kesehatan? Jauh di mana? Kuota tidak ada. Yang ada adalah jumlah yang sudah lulus kemarin 370. Kemudian berdasarkan surat yang kami sampaikan tadi disuruh verifikasi agar datanya valid untuk diusulkan ini. Jadi berapa yang oleh diusul Madinah, berapa yang lulusan? Yang valid Pak, yang valid. Karena anak yang valid diusul, karena ada kuota khusus kan? Kalau saya sebesar 370 nih Pak, ambil PRI-nya. Oke, terima kasih. Ada apa ya? Bu, verifikasinya setelah. Ada lagi Bapak ada? Dari tim yang lain? Pak jurnalis? Tidak ada. Sedikit, Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Saya cuma mau jawaban dari Pak Sekda atau dari Bapak, siapapun yang mau jawab. Kenapa 2006 bisa dilewatkan? Ya, kalau berbicara pun 2006 Pak yang dilipat. Kalau berbicara masalah yang pasal 56 ini, yang dari surat dari Menpan, nggak ada di atas 2005 yang boleh lewat. Kenapa 2006 bisa dilewatkan? Apa jawaban Bapak itu? Jangan usah berbelit-belit. Bisa dijawab oleh tim yang verifikasi. Ya, memang waktu kita uji publik kemarin yang terjadi sanggah bukan dari pihak lain, tapi dari pihak diri sendiri. Dia menyanggah karena tertulis itu 2006, dia sanggah, dia bawa bukti, dia bawa pernyataan dan dibawa atasannya bahwa atasannya mengaku 2005. Maka dari jumlah itulah terjadi perubahan karena kita menerima sanggahan dari semua pihak termasuk dari pribadi. Nah, dari pribadi sendiri boleh sanggah semua pihak. Kan tertulis di pengumuman itu semua pihak boleh menyanggah supaya kami tidak salah. Ini tujuannya. Oke, kenapa Bapak. kita uji publik itu? Oke Bapak, oke. Yang 2006 ada yang menyanggah bahwa dia 2005. 2007 juga ada yang menyanggah Bapak? Semua yang lulus itu sudah ada surat sanggahan kalau yang menyanggah. Ada yang menyanggah Bapak? Saya juga pernah memberikan surat sanggahan saya kepada Pak Jasman, tapi nama saya tidak ada. Jasman kok, Jasman. Ini Pak Jasman. Karena apa? Karena saya tidak punya kepala sekolah. Kami buat sekolah sendiri di Barat Ujung Tanjung. Itu perjuangan kami untuk anak bangsa, tapi tidak dipandang sebelah mata. Mana hati nurani bapak-bapak? Apa perlu saya jadi kepala sekolah? Saya tekan sendiri, saya
yang 2008 disanggah, yang 2006 ada penyanggahan Pak. Sekarang begini Pak, logikanya seperti ini. Awal dia masuk verifikasi Pak, dia mengatakan dianya itu 2008. Kemudian dia masuk sanggah yang kedua kali, dia mengatakan bahasanya dia 2005. Ini bagaimana teknik penyelesaiannya Pak? Gimana cara penyelesaian dengan dari tim verifikasi? Bila sudah mau buka, Pak, ini ada mana betul itu verifikasi pertama. Kemudian ketika saya diumumkan di publik, legennya hidup ada masuk lagi saya mengatakan, Pak, yang baru buka halaman betul. Jadi tim verifikasinya gimana sebenarnya di keputusan? Menyolatkan diri bolak-balik legennya ini. Ini bukan permainan Bapak ya, ini bukan permainan, ini menyangkut hajat hidup kami semua. Kalau tahu seperti itu cara sanggahnya bisa, kami tidak tahu kalau bisa seperti itu melebih kamu sudah tahu. Jangan ada logi Pak, jangan kotor permainannya Pak, jangan. Kami minta kebenaran kemurnian. Mau ditambah berapa orang lagi sudah jadi barangnya? Begini ya, Bapak sekalian, mungkin saya mohon para pimpinan ya, untuk diskusi sementara, kita duduk sementara. Kenapa kalau kita nanti terus debat ini, mungkin tidak ada ujungnya, ya kan? Kita cari solusi yang sebaik-baiknya. Bagaimana cara itu? Yang penting masalah ini kita selesaikan sebaik-baiknya. Nah, kita akan mungkin nanti bagaimana kalau saya mohon para pimpinan untuk dulu. Mungkin kita cari solusi yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Sebentar Pak, sebelum di skor